ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin, yaitu sebuah kitab catatan khutbahnya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang didiktekan kepada santrinya. Sekarang kita sudah sampai pada pengenalan terhadap ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Versi Al-Ghazali. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrari amin ya rabbal alamin. Wa huwa, bermula ilmu yakin, ialah sesungguhnya ialah bagi hamba ilahan, memiliki Tuhan wahidan yang esa, la syarikah, yang tidak ada sekutu lahu baginya. Huwa, Tuhan, allazi, ialah Tuhan khalaqah, yang telah menciptakan terhadap hamba tersebut. Yang telah menciptakan hamba tersebut, wa an'amah, dan yang telah memberikan nikmat alaihi, atas hamba tersebut, bikulli hadhihi ni'ami, dengan seluruh beberapa nikmat. Wa annahu, dan sesungguhnya Tuhan kallafah, telah mentaklifkan, memaksakan terhadap hamba tersebut syukrahu, agar hamba tersebut berterima kasih kepada Tuhan. Wa amaru, dan Tuhan telah memerintahkan terhadap hamba bi khidmatihi, dengan mengabdi kepadanya, wa ta'atihi, dan taat kepadanya, bi zahirihi, dengan perangkat zahirnya hamba tersebut, wa batinihi, dan perangkat batinnya hamba tersebut. Wa hadzarah, dan Tuhan telah mewanti-wanti agar menjauh, ya, wa hadzarah, dan memperingatkan, menakut-nakuti terhadap hamba al-kufrah, agar menjauh dari praktek kekufuran, wa durubal ma'asi, dan berbagai macam kemaksiatan. Wa hakamah, dan Tuhan telah menetapkan lahu, bagi seorang hamba, bisawabi al-khalidi, dengan pahala yang kekal, in ata'ah, ketika seorang hamba tersebut taat terhadap Tuhan. Wabil iqabih, dan Tuhan telah menjanjikan siksa, menetapkan siksa al-khalid, yang kekal, in asah, ketika seorang hamba bermaksiat kepada Tuhan, wa tawalla, dan mencoba berpaling anhu, dari Tuhan. Ini ilmu yakin, mempunyai kesadaran seperti tadi, masuk kategori ilmu yakin. Fa'inda dzalika, maka ketika itu, ketika kita sudah mempunyai ilmu yakin, maka tab'atsuhu hadhil ma'rifah, tab'atsuh, akan membangkitkan kepada seorang hamba hadhil ma'rifah wal yaqinu, ma'rifah ini dan keyakinan ini, bil ghaibi, terhadap perkara gaib, akan membangkitkan hamba tersebut. Membangkitkan atas apa? Alat tashmirih, membangkitkan atas melakukan persiapan, lil khidmah, untuk melakukan sebuah pengabdian, wal iqbal, dan akan membangkitkan hamba tersebut, ma'rifah ini dan yakin ini, yakin model tadi itu, yakin terhadap perkara gaib, akan membangkitkan seorang hamba bukan hanya lil khidmah, tapi wal iqbal, untuk menghadapkan dirinya al ibadati, atas ibadah, atas menghambakan diri di bawah kekuasaan Allah, menghambakan diri li hadza sayyidil mun'im, kepada Tuhan yang telah menabur nikmat, allazi, Tuhan, talabahu, yang telah menuntut hamba tersebut, wa wajadahu, dan yang telah menemukan hamba tersebut, wa arafahu, dan yang telah mengenali hamba tersebut, wa arafahu ba'dama jahilahu, wa arafahu, dan yang telah memberikan pengenalan, pengetahuan kepada hamba tersebut, ba'dama jahilahu, setelah apa?
hamba tersebut bodoh terhadap segala hal. Walakinnahu, akan tapi seorang hamba la yadri, ia tidak sadar. Kata Al-Ghazali, tidak sadar kaifa ya'budu, bagaimana cara hamba tersebut menyembah Allah, menghambakan diri di bawah kekuasaan Allah. Wa madza yalzamuhu fi khidmatihi bi dhahirihi wa batinihi, apa yang wajib dilakukan oleh hamba tersebut fi khidmatihi, ketika mengabdi kepada Allah, bi dhahirihi, dengan perangkat zahirnya, wa batinihi, dan perangkat batinnya. Apa kewajiban apa yang harus dia lakukan? Fa ba'da hauli hadhil ma'rifah billah, maka setelah hauli hadhil ma'rifah, kekhawatiran ma'rifah ini billah kepada Allah Subhanahu wa taala, jahidah, maka seorang hamba harus bersungguh-sungguh, hatta yata'allama, hingga seorang hamba tersebut bisa belajar, mempelajari terhadap ilmu yalzamuhu, yang wajib dipelajari oleh hamba tersebut, minal faraidi, seperti ilmu-ilmu kewajiban asyariyati, kewajiban agama, zahiran, baik secara zahir, wa batin, dan secara batin, harus belajar. Falamma istakmal ilma, ketika hamba tersebut telah menyempurnakan ilmu, mempelajari ilmu yang dibutuhkan, wal ma'rifatah, dan telah menyempurnakan ma'rifatnya, pengetahuannya, bil fara'i, terhadap beberapa kewajiban, imba'asa, maka hamba tersebut akan bangkit, liya'khudha fil ibadati, untuk memulai menghambakan diri beribadah di bawah kekuasaan Allah, wa yashtawila biha, dan hamba tersebut akan sibuk dengan ibadah tersebut ketika sudah istiqmal fil ilm wal ma'rifah. Maka ketika itu fanadhara, maka hamba tersebut akan merenung, akan berpikir apa yang ia renungkan. Faidzan huwa sahibu jinayatin wa dzunubin, oh ternyata hamba tersebut adalah seorang hamba yang mempunyai kasus kriminal, kesalahan, dosa. Ya, apa ini? Dia akan menyadari, hamba tersebut akan menyadari seperti itu, kata Al-Ghazali. Wa hadza halul aktsar minan nas, dan ini adalah kondisi lumrah, kondisi mayoritas dari kalangan manusia ketika dia sudah mencapai istiqmal fil ilm wal ma'rifah, kesempurnaan dalam pengetahuan terhadap al-faraid, kewajiban-kewajiban. Dia akan merasa, waduh, saya ini punya dosa banyak, punya kesalahan banyak, ya apa? Fayaqul, maka hamba tersebut akan berkata, kaifa uqbilu al ibadah, bagaimana saya bisa menghadapkan diriku atas ibadah, wa ana musirrun al maksiyah, sedangkan diriku selalu menetap atas perbuatan maksiat. Mutalattihun biha, aku selalu berbuat kotor dengan perbuatan maksiat. Maka fayajibu alaihi, maka wajiblah atasku, awalan, yang pertama, an atubu ilaihi, wajib aku bertobat kembali kepada Allah. Liyaghfira li dzunubi, agar Allah mengampuni beberapa dosaku. Wa yukhallisani min asriha, dan agar Allah membersihkan diriku dari rahasia dosa itu. Min asriha, dari hitungan perbuatan maksiat tersebut. Wa yutahhirani, dan agar Tuhan mensucikan diriku min akdzariha, dari beberapa kotoran maksiat. Fa asluha lil khidmah wa bisawatil qurbah, maka aku, apabila hal itu semua sudah aku lakukan, fa asluha lil khidmah, maka aku akan menjadi baik, mengabdikan diri kepada Tuhan, wa bisawatil qurbah, dan aku akan bertambah cerdas, cerdik, disiplin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika itu fatastakbiruhu hahuna aqobatut taubah, hamba tersebut akan berjumpa dengan mujahadah yang kedua, yaitu aqobatut taubah, mujahadah taubat. Kalau yang tadi adalah aqobatul ilmi, mujahadah untuk mempunyai pengetahuan terutama terhadap kewajiban sebagai makhluk yang beragama. Namun ketika dia lakukan aqobatul ilmu tersebut, dia akan masuk pada aqobatut taubah, akan menyadari bahwa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan. Fayahtaju la mahalat ila qad'iha, maka hamba tersebut sangat butuh untuk memutuskan masuk pada mujahadah taubah tersebut, liyasila ila ma huwal maqsudu minha, agar hamba tersebut bisa sampai pada apa yang dituju
Fayakhudha fi dzalika biqamati taubah wa bihuquqiha wa syara'itiha. Dan hamba tersebut akan memulai dalam hal itu, yaitu melakukan proses aqabat taubah dengan biqamati taubah, dengan menegakkan taubat, bihuquqiha dengan beberapa hak-haknya taubah, wa syara'itiha dan beberapa syaratnya taubah. Ila ayyaqtaha, hingga hamba tersebut mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Falamma an hasal lahu taubah as-shadiqah, ketika ia berhasil, hamba tersebut berhasil melakukan taubah yang benar, wa faragha min hadzal aqabah, dan telah merampungkan model aqabah mujahadah yang kedua itu, yang kedua ini yaitu aqabatul ilm, jannah ilal ibadah, maka hamba tersebut akan apa ini? Jannah, akan rindu, akan selalu rindu untuk selalu beribadah, Liya'khudha fiha, karena ia menginginkan sesuatu yang akan ia ambil dalam ibadah. Fanadhara, maka ia akan berfikir, faidzan, maka ketika itu haulahu awaiku mahdiqatun bih, ternyata di sekitar hamba tersebut ada banyak awaik, tantangan-tantangan yang sangat tajam. Kullu wahidin minha ya'unquhu amma qasada min ibadah. Masing-masing dari tantangan tersebut akan menggiring hamba tersebut amma qasada min ibadah, untuk menjauh dari apa yang ia tuju dari sebuah proses ibadah. Bidarbin minat ta'wiq, yaitu akan digiring, akan berhadapan dengan tantangan yang berupa ta'wiq, menggiring dirinya jauh dari ibadah. Fata'ammal, maka merenunglah. Faizan, maka ketika itu tantangannya apa saja? Hiya arbaatun, ada 4. Pertama ad-dunya, dunia. Yang kedua wal khalqu, makhluk. Wa syaiton, yang ketiga adalah syaiton. Wa nafsu, yang keempat adalah nafsu. Maka fahtajala mahalat ila daf'i hadhil awaik, maka hamba tersebut pasti dia akan butuh